Ya memang begini. Kalau kita kan orang Makassar ya, Bang Moksi ya. Silakan Bang Moksi. Siap, Mister Ji. Mister Ji, satu hal, satu aja. Ya, Jadi, silakan. kalau ada orang merasa pinter, merasa hebat, merasa paling segala-galanya, maka justru kebalikannya. Hmm. Kalau hanya merasa, beda dengan asli. Kalau Hmm. asli, dia tidak akan merasa. Itu poinnya. Demikian, Mister Ji. Ya kalau yang tahu saya pasti tahu lah. Gue nggak pinter, tapi gue belajar. Gue nggak pinter, tapi gue bekerja. Hasil pekerjaan ada, tenang aja, tenang aja. Izin saya justru ingin, jujur ya, melihat tadi itu nggak serak saya. Nggak serak, sudah dijelaskan saya ini sebagai pengacara. Sebagai pengacara itu begini, itu strategi saya, itu begini-begini. Ya harusnya nggak gitu, harusnya begini, harusnya begono. Lah ngapain kamu ngurusin orang? Kan dia yang punya kuasa, dia yang tahu perkaranya, dia yang tahu strateginya. Ngapain? Ada kepentingan apa, weh? Ada kepentingan apa lu? Emang lu pengacaranya? Kaget juga. Ya enggak, Bang masih kaget juga itu apa, Bang? Mister Z, Aduh. padahal tadi ada yang seru tuh disampaikan namanya Pak Tony tadi Mister Z. Apa itu? Cuman nggak mengarah ke situ. Tahu ketika dia nerangin soal itu langsung yang si satu orang itu tuh langsung nyerang-nyerang terus itu. Padahal itu penting, bukan penting sih, maksudnya itu menarik menurut saya masalah CCTV itu Mister Z. Ya, Jadi inilah. Pak Tony di Eh, situ dia itu krusial, itu yang kata-katamu tuh krusial. Jadi apa yang saya tayangkan di atas tadi ini gara-gara itu. Nanti akan disinggung hal itu ya mengenai mengenai alat bukti, CCTV, sidik jari apa semua itu. Itu benar tuh Bu Jelita. Lanjut lagi Bu Jelita. ya jadi Pak Tony itu dia udah mengukur ketinggian daripada si pagar itu. Kalau tadi saya dengar ya, Mister. Ya, ya. Terus dia mengukur juga tingginya si Ririn yang 180 sekian, lalu tingginya si Prio. Jadi kalau disandarkan di pagar itu di atasnya di bawah pusernya si Ririn. Lalu kemudian kalau Prio itu sampai ke dada. Itu sebenarnya menarik, Mister. Cuman sayang begitu dia menyampaikan itu langsung tet 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 tet. Sama kan Mister kayak waktu kemarin kita lagi ngomongin masalah BPJS yang aktif itu, dia kan langsung naik, langsung kita di jeder-jeder begitu, Mister. Siapa Jadi itu kita lagi? nggak dapet Ya. nih sebenarnya. Jadi aneh jadinya. Oh Padahal itu iya ya. seru itu, Mister. Maksudnya Ya, bagus lah itu informasi itu. ya, tapi yang menilai teman-teman ketika begitu, aku tuh baca yang menilai, aku tuh melihat begitu tuh yang di bawah yang menilai. Uh, Bang Maksi, Bang Maksi, Bang Maksi di top, Bang Maksi. Aduh, ini satu. Bang Maksi top, Bang Maksi top. Ada yang bilang turunin itu, turunin itu. Anu, intinya ada tendensius lah dari bahasa-bahasa itu. Bang Koko, di mute dulu Bang Koko. Tendensius, tendensius, tendensius lah. Kalau sudah tendensius tuh nggak bagus, teman-teman. Nggak bagus. Makanya tadi setengah jalan saya nggak nonton. Kalau bagus itu saya nonton. Ada Ari ngomong di situ, Ari Porong. Bang, saya punya ini bang, punya ahli digital bang. Kata ahli digital begini, 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 begini. Gitu kan. Ya karena orang lain tuh, tapi gini, tapi gini, tapi gitu. Jadi nggak fair lah menurut saya. Memang tepat tuh kalau Bang Masih di sini aja Bang Masih. Disinilah tempat Anda yang sesungguhnya. Karena disinilah yang menghormati orang lain. Bang Masih, monggo. Mister Ji, kita bicarakan demi kebenaran dan keadilan ya. Ya. Jadi saya tadi sebetulnya iseng Mister Ji memang. Sebetulnya nggak ada orang-orang itu tadinya, tidak ada. Hanya Oh. kita dan si host masih netral. Kalau host itu masih netral, lihat. Jadi karena Bang Tony menaik, lihat saya di situ, Bang Tony naik. Wah langsung
berebut naik nih, yang lain ini. Wah, saya bilang rusuh nih pasti. Saya bilang, wah ini kalau naik kawan-kawan ini rusuh nih. Jadi kalau saya bilang Mr. G ini tipikal yang ada komal yang rame, lompat sana, lompat sini, lari sana, lari sini, akhirnya nyerang sana, nyerang sini, gitu loh Mr. G. Tadi menarik yang tadi dibilang Mbak Julita tadi, yang Bang Tony terangkan tadi kan terkait tinggi pagar, kemudian tinggi Priok dan tingginya si apa namanya Ririn kan, langsung diserang aja sama Benar, kawan itu, Mister. langsung serang kawan-kawan itu. Saya bilang ini yang bertanya ini malah salah, gue bilang. Dia bilang Bang Tony yang sini. Padahal Bang Tony bilang berdasarkan kasat mata. Kan memang Ya. CCTV kan Bang Tony sudah terangkan. Ini teman-teman pelajaran juga. Bang Tony sudah terangkan. CCTV itu harus melalui proses digital forensik. Baru itu dihadirkan di persidangan menjadi sah. Kan gitu. Bang Tony bilang berdasarkan kasat mata saya ya. Dia ulang lagi. Berdasarkan kasat mata saya melihat orang yang sosok yang dilihat di CCTV itu yang jam 05.01, jam 5 itulah. Jam Itu ya. kalau pagar dia ukur kan, dia ukur pagar. Cuman berapa pagar itu ya? Mbak Jelita tadi detil ya. Hmm. 53 itu berapa pagar itu? Nah, 130 sekian gitu kalau nggak salah. 130 sekian. Jadi sementara si Ririn dia punya tinggi 185, Mr. G kurang lebih. Jadi antara pagar dengan Ririn jauh banget kan? Kalau satu berapa 130 lah, Mbak Jelita ya. Nah, kalau Priok masih cocok dengan pagar itu karena memang nggak jauh. Nah, sementara orang itu tingginya di antara di bawahnya Ririn, di atasnya Priok. Tegap, badan bagu, berhar. Jadi dia menurut kasat mata dia, kalau untuk figur Priok nggak di situ karena tinggi diukur. Priok bisa sejajar dengan si pagar itu. Sementara orang itu naik dari pagar, dia punya tinggi Mr. G. Antara pagar dengan orang itu ya sosok. Ririn jauh lebih tinggi karena 185. Ya. Kelebihan. Itu Bung Tony mengatakan itu, tapi dia bilang ini kasat mata ya, bukan berdasarkan digital forensik. Langsung diserang sama ya saya nggak usah sebut nanti kalau saya sebut top lagi Bapak itu. Namanya. Gak usah. Aku sudah Nah, tahu itu. diserang ke Bung Tony, saya bilang, wah ini bertanya tapi nggak nyimak ketika Bung Tony Ya, ya. menyampaikan. Bertanya saya sudah salah, bagaimana Bung Tony mau jawab? Saya juga begitu. Kira-kira begitu, Mr. Ya. Ji. Lanjut. Ya. Ini teman-teman. Izin Mr. Ji mau bertanya. Ayo Bang Koko, silakan Bang Koko, saya kasih kesempatan 3 jam. Ya, izin bertanya saya kepada Mr. Ji, ke Pak Maksi, ke Prof. Emran ini pengacara-pengacara senior ini pernah menangani kasus besar kan begitu. Nah, yang pernah menangani kasus besar, ketika menangani suatu kasus sebelum membela kliennya, pastinya kan akan nanya sama kliennya kan begitu. Nah, ketika tanya jawab atau bertanya ini kamu kasusnya apa, misalnya kan begitu, sehingga kamu bisa ada di tempat ini kan begitu. Artinya kan tanya jawab lah, istilahnya kan seperti itu. Nah, yang saya tanyakan, ketika dimintai keterangan, kan pasti sedetail mungkin itu pengacara itu bertanya kepada kliennya. Nah, ini pertanyaan saya, apakah pengacara akan selalu percaya apa yang disampaikan kliennya, atau ada keterangan yang janggal nih, misalnya nih pengacara tuh paham, oh ini anak ini berbohong nih, tidak jujur gitu misalnya. Apakah pengacara akan tetap mengiyakan atau akan meluruskan atau membantah ini keterangan kliennya ini? Itu mungkin ini pertanyaan dari saya. Terima kasih. Oke, di mute ya Pak Bang Koko ya, di mute dulu ya. Silakan Bang Masih. Kalau jadi mau sebelum tanda Baik, tangan. baik Mr. Ji. Gini Bang Koko, ini bagus juga buat edukasi ya. Tapi ini memang ranahnya pengacara. Tapi ya nggak apa-apa sebagai wawasan saja. Saya ini kebetulan ya. Sekali lagi, kalau boleh saya mau nyombong dikit sama Mr. Ji nih, bukan teman-teman ya, ke Mr. Ji. Aku kan ada kebetulan pernah menangani beberapa selebritis. Nah, kalau bicara selebritis kan pasti media ngejar kita, udah pasti. Bukan saya yang dikejar karena si artis ini ada senior lah. Saya pernah jujur, Bang Koko, jadi salah satu selebritis ini ada bermasalah dengan jaksa, oknum jaksa.
Dia menyampaikan ke saya, jaksa memeras, meminta 1 M ke dia terkait anaknya yang masalah waktu itu. Anaknya yang bermasalah sebetulnya. Jadi Oknum persoalan jaksa ya. oknum jaksa, persoalan anak remaja lah. Hmm. Kemudian saya tanya berulang kepada artis ini. Saya bilang, Mbak, benar jaksa minta duit 1 M. Iya bang, sampai dia mau marah sama saya, Bang Maksi kok kayak polisi. Saya bilang enggak, masalahnya kita mau bicara di media ini, wartawan sudah nunggu soalnya. Saya nggak mau, saya bicara di media, kemudian ternyata Mbak salah, berarti Mbak sesat, saya sesat. Saya gituin sama dia. Wah dia bersumpah bang, wah ada orang nggak di situ? Ada. Saya teriaklah Mr. G, itu kebetulan karena kita keberatan dengan Kejagung, kita bersurat ke Kejagung, Jamwas. Itu 2 tahun lalu Mr. G. Kita ke Jamwas, kita bersurat ke Jamwas. Nah ini terkait pertanyaan dari Bang Koko ya. Ya. Bang Koko, jadi karena saya sudah berulang-ulang sampai dia hampir dia mau marah sama saya, Bang Meksiko kayak penyidik interogasi saya. Enggak, saya bilang. Saya harus berulang karena ini berisiko besar nih Mr. G. Karena gini kita bicara di publik ini, kita bukan bicara di Komal aja bahaya apalagi di publik. Semua apalagi infotainment kan. TV nasional lah beberapa, karena dia artis. Lalu kemudian di lingkungan Kejagung, setelah saya kirim surat, saya bicara di media di lobi, pas di lobi Kejagung. Saya teriak situ Mr. G tentang ada oknum jaksa ini yang diduga melakukan pemerasan, diminta 1 M. Saya sikat itu Mr. G. Bang Koko, karena saya udah yakin berkali-kali memang berisiko. Setelah itu besoknya, bukan besok, sorenya itu kawanku telepon saya, teman pengacara juga yang dekat dengan teman-teman Kejagung lah. Bang Meksi, tadi kan di media itu banyak kelihatan kerumunan banyak. Saya udah tahu, bukan wartawan semua, aku bilang di lobi itu, Intel kan? Iya. Bang Meksi mau ditangkap, silakan tangkap saya. Bener saja Mr. G, besok langsung klarifikasi, saya masih ingat, juru bicara Kejagung, Bang Harli Siregar, sekarang dia jadi Kejaksaan Tinggi di Kejati di Medan, juru bicaranya. Bang Harli menyatakan juga tentang keterangan saya itu, yang saya sampaikan di media, bahwa tidak benar, saya sikat lagi di media. Akhirnya saya diundang oleh Komandan Jamwas Mr. G, ada bapak itulah, komandannya ya, Jamwas. Bikin surat panggilan ke saya. Saya datang ke sana Mr. G. Ketemu abang itulah. Langsung kita salaman ngopi Mr. G. Ya kita ngobrol akhirnya. Maksudnya si abang ini oke lah, abang jantan kencang maksudnya, tetap diterima. Diterima sportif. Saya bilang uji keterangan saya bang di media, statement saya di media, kon diuji dengan jaksa itu, oknum jaksa. Silakan. Apakah salah omongan saya ini? Berarti kalau saya salah, berarti klien saya ini salah. Saya sesat, Bang. Saya berdasarkan keterangan klien saya. Dan berkali-kali saya tanya, berulang-ulang. Kayak gitu, saya bilang begitu. Memang sih ada jujur, Mr. Ji agak, kaget juga ketika Bang Harli Siregar itu juru bicara Kejagung, dia sanggah di media, sempat. Tapi saya nggak mau kalah set lagi, Mr. Ji. Kita bilang, mari kita uji. Keterangan saya yang dari klien saya, mari kita uji sama-sama. Silakan duduk bareng. Kita uji. Benar tidak keterangan saya ini? Ya benar atau tidak? Begitu aja. Itu Mr. Ji. Jadi Bang Koko, ini pengalaman ya. Ini salah satu pengalaman. Jadi memang ada resiko memang, apalagi bicara viral begini atau publik. Pokoknya kalau kita masuk ke media, apalagi media nasional, pasti ada risiko. Tapi sepanjang niat kita, etikat kita baik, tidak ada unsur kerjasama kong kali kong dalam istilah strategi kotor lah, tidak ada. Selama pengacara itu atau Bang Tony dalam membela kliennya dengan cara-cara yang benar, maka saya pikir itu sah saja. Artinya dia membela tidak dengan menghalalkan segala cara. Kalau sudah menghalalkan segala cara, saya curiga. Jangan-jangan kawan-kawanku ini
rekan sejawat yang tadi teriak-teriak Komal itu, jangan-jangan mereka dalam membela klien dengan cara-cara tidak benar atau menghalalkan segala cara, Mr. G. Demikian, terima kasih. Oke, tuh ya itu dari Bang Maksi. Bagaimana dengan dari saya? Nih, saya nggak asal ngomong lah, nanti dikira Mr. G banyakkan bicara. Oh enggak, Mr. G memang harus bicara, tapi nggak banyak bicara. Harus bicara fakta. Oke, sebentar ya teman-teman ya, aku tak cerita nih karena ada pertanyaan tadi. Teman-teman, ini yang kelihatan tangannya itu saya. Kemudian yang di belakang itu seorang perempuan umur 15 tahun, yang ini ibunya. Sebelum dia datang, ini nelpon saya nih ibunya, Pak, tolong saya, anakku hamil melahirkan. Tapi kita mau damai nih dengan, bukan mau damai, kita mau untuk yang melakukan itu. Nah, waktu ngomong di telepon, bagus, bagus Pak Koko. Nah, bagaimana seorang yang mau mendampingi ini, apakah ya jelas harus melakukan interview dulu. Apakah yang diomongkan ibu itu benar? Apakah data didukung dengan data-data? Apakah didukung dengan fakta? Nih kita tanya nih sama anak perempuannya ini yang usia 15 tahun nih. Ini bayinya ada tapi saya nggak tampilkan ya. Supaya saya tahu persis maka saya bertanya sama anak ini. Siapa yang melakukan itu padamu? Ini. Sebelumnya pernah melakukan nggak? Bingung dia. Nah sekarang ada dua pria nih. Yang mana yang kamu ini? Saya tanya sama ibunya, Bu, ternyata ini ada dua pria. Yang mana yang mau di ini? Yang menghamili yang ini, Pak, tapi yang kita mau peras yang ini. Oh, nggak mau saya. Nggak mau saya. Habis itu saya tolak. Habis itu bye-bye, goodbye. Ini tujuannya sudah lain. Meskipun saya juga akan dapat uang, tapi karena ini tujuannya sudah nggak bagus, saya nggak mau. Ini anak usia 15 tahun punya anak. Lebih baik saya kasih tahu begini. Begini aja, kamu laporkan, tapi dua-duanya itu kena. Karena dua-duanya itu melakukan persetubuhan terhadap anak di bawah umur. Tapi kalau hanya untuk yang satu aja supaya dapat duitnya, mohon maaf, aku tidak bisa. Dan inilah saya tidak ikutin dia. Ini kantor saya teman-teman ya, ini kantor saya dia datang sama saya. Itu aja. Jadi Bang siapa tadi itu? Bang Kok. Oh, jadi ketika ada klien mau sebelum tanda tangan, jelaslah. Pasti pengacara-pengacara itu interview lebih dulu. Benar atau tidak ceritanya. Tidak mungkin tiba-tiba, oh sini tanda tangan, sini duitnya. Nggak mungkinlah begitu. Ya. Ini terjadi dan mudah-mudahan orangnya juga nonton. Nah, kalau dia nonton kan, Pak jangan disebarkan begitu Pak, pasti gitu. Ya, saya hanya sarankan dia cobalah lapor ke PPA Polda, nanti biar PPA Polda yang arahkan. Kalau saya mengatakan itu dua-duanya, siapa yang menghamili, siapa yang berperan tentang hamil, biarlah nanti dokter laboratorium kedokteran yang menilai ini sebenarnya anak siapa. Karena dua-duanya melakukan. Tapi nggak mau sama yang satu, maunya sama yang satu. Begitu kawanku. Oke, saya ke Bang Ari Porong. Bang Ari Porong, tadi nampaknya Bang Ari Porong nyaman di Komal itu. Selamat malam Mr. G, Prof. Emran, Iya. Bang Maksi, Jelas. Bang Koko, Kak Sela, Bang Rojak, semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bang, itu aku buat Bang Max itu ada Peggy Setiawan tuh disapa tuh. Mana Peggy Setiawan? Itu di bawah tuh dia setia loh nonton di sini. Mana nggak ada tulisannya Peggy. Peggy, coba kamu naik Peggy. Itu ada layar mode. Ntar aku tanya. Oke, sudah. Udah. Lanjut dulu. Bang Ari Porong, biar nggak putus nih pembicaraan. Silakan. Ya, Mr. G. Tadi sih saya makanya mampir ke itu karena ada Bang Maksi aja sih tadi. Saya juga Oh. tapping-tapping di bawah awalnya kan. Tiba-tiba Oh. tarik sama Bang Sahar. Ya, saya diem aja sih. Ya, miris sih sebetulnya Mr. G. Makanya Bang Maksi tadi geser, saya belum mau geser. Takut pasti kena serang ini Pak Tony ini pasti ya kan. Hmm. Ya makanya
saya bilang sama teman-teman kita jangan sampai kita memilih salah satu lah. Itulah kalau kita sudah meyakini gitu loh. Padahal belum tentu loh yang kita yakini ya itu benar gitu loh. Apalagi tadi yang dibilang sama Bang Maksi ada yang menghalalkan segala cara itu tadi ya kan. Kita nggak tahu ya kan. Jadi saya tetap ngotot lah tadi Mister J di akhir-akhir tadi karena sudah mengintimidasi sih harus mengikuti kemauan mereka gitu loh ya nggak bisa dong kita ini adanya di luar pagar kan Mister Z kita hanya memberikan support memberikan saran memberikan masukan nah itu terserah lagi sama Pak Toninya ya kan Pak Toni mau terima yang mana dia juga bukan orang bodoh lah yang kira-kiranya baik diterima masukannya tapi kalau yang kira-kira nggak baik ya udah jangan didengerin gitu loh jangan menuntut harus mengikuti apa kata mereka gitu loh ya kan. Ya, kayaknya itu kemauannya harus diikuti kayaknya nih. Ya, saya ini juga Mister J. Kadang-kadang saya di bawah, saya lihat ya Pak komal-komal teman-teman semuanya sebetulnya bagus gitu loh. Cuman maksud saya jangan menggiring opini lah gitu loh. Ini kan semua sudah dibalikan semua yang menggiring opini mereka seolah-olah kita yang menggiring opini gitu loh. Yang saya miris juga itu kan ada beberapa pengacara sih gitu loh. Kenapa nggak bisa saling menghargai gitu loh. Itu sih yang saya miris ya Mister Z. Oke, oke, terima kasih Bang Arif Porong. Kalau kita mendudukan persoalan ya Bang Ari, apa sih buktinya CCTV? Bagaimana cara memperoleh CCTV? Bagaimana sih CCTV-nya kan begitu? Selamat malam Prof Emran. Ntar Bang Don, kita sapa dulu Prof Emran. Malam Prof. Malam istri mas, malam. Malam. Ya, ini saya infokan Prof itu Bang Masih tadi berkelahi Prof. Aduh, di mana aku jadi ribut. Itu Eh, di mana ributnya? nggak tahu tuh tanya Prof. Bang Masih itu jujur, Jujur apa nih? Jujur ayam apa jujur apa nih? jujur ayam hijau. Jujur, Jujur kacang hijau, Prof. jujur kacang hijau ya. Iya. Ya, Tapi sebenarnya saya mau tanya nih Kak Via nih, sebenarnya jujur. Karena ada beberapa case yang kemudian dia ikutin gitu loh, diikutin. Dan itu case-case, artinya case-case serius ya. Case-case serius. Bahkan sampai ada setengah investigasi begitu ya. Itu maksudnya kenapa tuh? Begitu-begitu Kak? Izin. Itu Apa sih gimana? sebenarnya yang memotivasi? Kayak ada case, kayak kemarin tuh kayak ada case apa di Subang gitu ya. Terus oh dia. kayaknya berminat, iya, jadi semacam kayak detektif gitu. Eh, itu apa tuh latar belakangnya tuh kira-kira? Saya netizen biasa, Mister. Prof. Cuman saya hobi aja di kasus gitu. Jadi kalau buat saya itu melatih insting. Biasanya tuh saya senang ketika ada sebuah kasus lalu kemudian saya masuk ya, tapi ini mut-mutan ya. Kalau saya suka saya ikutin gitu. Lalu kemudian insting dulu itu yang keluar. Nah, karena insting itu akhirnya saya tertarik melihat fakta-faktanya. Apakah fakta saya ini ternyata selaras dengan insting? Sebenarnya itu sih yang men-challenge saya gitu, Mister. Dan saya memang hobi sih. Jadi diawali dari insting dulu. Nanti setelah insting baru kalau saya ikutin kasusnya, nanti keluar fakta-faktanya apakah insting saya benar. Nah, saya paling seneng kalau pas ternyata insting saya masih jalan gitu. Begitulah sebenarnya. Hobi aja Mister, hobi. Kenapa kamu mister terus? Kayaknya kamu terbayang-bayang dengan saya. Oh. Pleset. Dasarnya itu dari hobi sih. Senang menganalisa aja. Begitu, Prof. Malam Mondon, apa kabar Mondon? Bang Don, Iya, cuman keren ya, sih sebenarnya sih. Iya. Jadi memang begini Mr. G, saya sih terus terang aja, saya kalau ngelihat diskusi-diskusi kita ini sebenarnya kita sulit untuk membedakan mana orang hukum, mana yang bukan gitu loh. Ah, ah, ah. Jadi ya, artinya kalau dia memang kalau dia orang hukum harus diskusinya kan lebih kepada hal-hal yang bersifat yuridis ya. ya. Tapi kalau sudah membabi buta begitu kan kita udah nggak bisa membedakan lagi tuh. Nah, itu yang konsekuensi saya jadi kadang-kadang suka malas gitu loh Mr. Z. Apalagi saya tipikal orang yang nggak suka debat kan. Ya.
Artinya apalagi kalau udah pakai pendekatan yang semau-mau gue ini ya susah lah, susah lah. Itu sebenarnya Mister Ji, artinya jadi apa ya? Jadi kita mau ngomong apa juga kan sekarang begini, kalau orang hukum itu bicaranya tuh basisnya itu pasti dia norma. Dia punya parameter tuh. Katakanlah kalau misalkan dia meyakini sesuatu, berarti apa dasarnya? Kan dia pasti akan bicara dasar kan? Iya. Nah, jadi kita nggak bisa pakai asumsi liar gitu loh. Oh ini karena itu begitu, ini begini, jadi begini. Ya nggak bisa begitulah. Bisa begitu. Sama kayak apa yang disampaikan Bang Koko tadi. Ketika kita diperhadapkan dengan klien, berarti apa yang harus pertama kali kita lakukan? Pak, itu kan kondisinya kita harus interview habis itu orang kan. Biarkan dia Iya. bicara nih berulang kali, bahkan dia bicara, kita diam aja. Diam aja. Berulang kali, bahkan mungkin 3 kali lah dia ceritain. Dari pertama sampai nol, pertama sampai nol, pertama sampai nol. Yang kedua, kita pakai mode investigasi nih. Artinya kita udah mulai setengah apa namanya kita lakukan kitab pendalaman, kita dalamin nih dari cerita dia, lalu kemudian kita konstruksikan, kita dalamin. Mulailah ada tanya jawab kan di antara kita kan dengan orang itu, sampai kemudian sampai pada membuat satu semacam riset. Oh ini isu hukumnya, dari isu hukum ini fakta hukumnya. Oh berarti hukumnya ini. Baru kita legal reasoningnya, ini legal reasoningnya. Kita bikin analisa, baru konklusinya kan begitu kan? Iya. Nah, jadi nggak asal-asal begitu aja. Tapi saya lihat kok ini orang-orang ini kok itu sebenarnya yang menjadi persoalan menurut saya. Menurut saya, maksudnya momen-momen seperti ini kan sebenarnya momen-momen kita untuk sebenarnya memperbanyak ilmu ya. Jadi sharing knowledge lah. Kita sharing pengetahuan kan mestinya kan. Jadi kalau misalkan pada akhirnya orang hukum bicara kayak orang biasa, ya bingung juga pada akhirnya. Nah, Apalagi itu yang sih Mr. nonton, J. apalagi yang nonton, Bu Prof, kan netizen butuh edukasi. Kalau disajikan seperti itu kan jadi bingung yang nonton, Prof. Iya, jadi bingung. Makanya saya tuh kalau dengan Bang Maksi cocok dengan beberapa orang ya saya masuk lah. Karena landasannya selalu tuh normatif yuridis nih. Iya. Nah, jadi ketika dia berpendapat, oh ini dalilnya, ini teorinya, ini asasnya, ini normanya nih. Nah, Iya, gitu. betul. Ya, Itu sih. ya betul. Tadi juga saya tergoda karena ada Bang Maxi Lab di situ, makanya saya nonton di bawah, bagus-bagus nih. Oh, Begitu tangan habis mandi kok ribut, Prof. dan saya yakin pasti berdebat itu. Itu pasti berdebat. Karena tensinya tinggi semua tuh. Iya kan? Nah, Iya, Prof. kalau dia pakai teori atau prinsip-prinsip hukum, berdebatnya itu artinya nggak sampai sepanas itu pastinya. Yakin saya. Iya. Yakin saya. Tapi kalau tensinya tinggi, ya pastinya itu udah gas aja tuh. Artinya modal gas, asal gas. Dari mana kamu bisa meyakini itu? Bagaimana kamu bisa meyakini itu? Ya dia harus yakin dong. Iya, Memang kalau udah kalau yakin pengacara itu, iya, pengacara itu, dia itu passionnya itu modelnya tuh harusnya kayak Bang Tony begitu. Dia menggali segala sesuatunya yang memang terungkap di persidangan. Karena itu fakta hukum. Maka dia men-challenge diri dia untuk kemudian mendalami segala sesuatunya kan. Nah, jadi dia nggak boleh kemudian berpihak pada dakwaan. Lah ngapain dia jadi PH kalau begitu? Hmm. Nah, artinya apapun yang dia sampaikan ketika dia memverifikasi apa yang disampaikan oleh si Priyo itu dan si Ririn, dan dia sampai pada keyakinannya berdasarkan hasil risetnya dia dan dia yakin, ya automatically dia harus melakukan pembelaan. Nah, itu memang fungsinya dia itu adalah memastikan bahwa proses ini berjalan sebagaimana mestinya. Pertama, yang kedua dia memastikan bahwa apa yang disampaikan oleh oleh kliennya ini, artinya dia berusaha sebisa mungkin untuk kemudian dibuktikan. Konsekuensinya itu kan dia langsung melakukan investigasi ke lapangan kan. Iya. Dan itu butuh effort banget yang begitu-begituan tuh. Dan gak semua PH modelnya begitu. Kadang nih kalau kita kan cuma baca berkas doang, berakhir di berkas. Kita nggak turun ke lapangan, kita verifikasi, kita validasi, kan nggak seperti itu Mr. Ji. Tapi Tony itu orang yang berbeda. Terus terang saya jempol 4 lah buat orang. Nah, dia keren. Jadi, tapi kalau ada PH, ada orang hukum, terutama pengacara,
yang mempertanyakan tuh, yang mempertanyakan spiritnya Bang Tony itu aneh menurut saya. Aneh loh. Iya, Bagaimana tendensius. mungkin dia? Itu makanya patut dipertanyakan ini apa maksudnya kan? Karena Iya. begini Mister G, kalau kita flashback ke belakang nih ya, kalau kita kan sudah baca puzzle-puzzlenya nih, perubahan itu benar-benar terjadi dan sangat signifikan itu ketika apa? Terjadi pencabutan kuasa kan? Ketika si Prio itu mencabut kuasa dan kemudian banyak hal yang berubah. Ada TKP baru, CCTV muncul, lalu kemudian Palu juga muncul. Itu kan ada kejanggalan Mr. G. Ya, Kejanggalan itulah yang kemudian menjadi driven, artinya menjadi dorongan untuk Bang Tony ini, artinya dia lebih maju lagi gitu loh, memotivasi dia untuk bekerja lebih keras. Makanya kalau ditanya per hari ini, apa bukti Bang Tony itu untuk kemudian memperkuat alibinya si siapa samanya si Ririn. Ya, memang Bang Tony itu ibarat dia mencari jarum di tumpukan jerami. Itu nggak gampang. Satu-satunya alat bukti yang bisa memperkuat alibinya dia itu adalah menghadirkan CCTV itu secara utuh. Iya, CCTV besok ini harus dihadirkan secara utuh, lalu kemudian dilihat tuh. Tapi ya itu harus dipastikan validitas dari originalitas dari CCTV itu. Jangan sampai kan begitu kan? Karena CCTV yang terakhir ini muncul ketika terjadi perubahan keterangan dari si Ririn, si Prio. Yang kedua, ketika dia mencabut kuasa dan banyak hal yang kemudian bergeser. Lokusnya bergeser, CCTV-nya muncul. Itu jadi hal-hal begitu tuh kan patut dicurigai. Kita ini kan semua berangkat dari dugaan nih. Dugaan. JPU juga berangkat dari dugaan. Makanya terjadi perubahan, kita patut menduga ada apa ya? Ya kan? Insting kita diajak bekerja kan? Kerja ini kenapa bisa begitu? Ini kenapa bisa begitu? Kok ini orang bisa berubah-berubah gitu loh. Itu sih Mr. G. Jadi saya terus terang kalau ada orang yang berpretensi untuk kemudian mendiskreditkan Pak Tony, terutama kalau lawyer, saya merasa aneh sebenarnya, aneh. Karena yang sidang ini kan sebenarnya sidang pidana. Artinya kan benar-benar dia harus mendalami kebenarannya kan. Dia nggak statis tapi dinamis. Kalau perdata bolehlah statis. Tapi kalau pidana kita bekerja ekstra masalahnya. Konsekuensi dari apa? Konsekuensi dari asas legalitas itu. Nullum delictum nella puna sine previa lege punale. Harus dibuktikan. Iya kan? Ini orang udah didakwa gitu loh. Tapi dia harus artinya dakwaan itu harus dibuktikan. Jangan sampai orang salah diputus. Itu masalahnya. Jadi saya aneh aja kalau jujur ini saya nggak punya kepentingan Prio, Tony, Johnny juga saya nggak kenal sama dia. Tapi artinya sebagai pribadi saya suka sama orang itu. Itu sih Mr. G. baik Prof. Ini selaras dengan apa yang saya ambil tema ini Prof. Izin Jadi sih di saya mau sini, nanya Prof. Mr. G bentar. silakan. Prof, izin Prof. Yang mau saya tanyakan ini Prof, masalah CCTV ini kan Prof. CCTV kan itu ada di jaksa kan Prof. Memang jaksa itu punya ini tah Prof. Apa kalau misalkan dia punya hak untuk tidak mengeluarkan CCTV yang ditampilkan kemarin itu Prof. Memang jaksa punya hak gitu untuk tidak memberikan CCTV itu Prof. Karena yang saya lihat sepertinya teman-teman pengacara yang lain ya, yang udahlah yang tadi itulah pokoknya, itu kan selalu mendesak Pak Tony punya barang bukti apa gitu loh. Nah sedangkan kan barang bukti CCTV kan adanya dipegang sama pihak JPU kan. Nah makanya yang mau saya tanyakan, JPU itu memang mempunyai hak untuk tidak memberikan CCTV itu Prof. Izin Prof. Jadi begini, dakwaan itu kan sebenarnya dasarnya kan adalah alat bukti. Alat bukti lah yang kemudian mendasari orang itu didakwa. Perbuatan dia itu mencocoki alat bukti apa gitu.
Maka kemudian jaksa itu berkewajiban untuk kemudian menampilkan seluruh alat bukti yang sudah dijadikan sebagai dasar untuk mendakwakan orang ini. Itu konsekuensi dari pembuktian. Yang punya otoritas nanti untuk kemudian memaksa memaksa jaksa itu adalah hakim. Nah, karena alat-alat bukti itu kan yang memang digunakan sebagai apa? Evidence to justify tadi. Alat untuk membuktikan orang ini sudah ditetapkan sebagai tersangka itu didasarkan pada alat bukti itu. Bahkan kemudian sudah dirampas hak kemerdekaannya, hak asasinya, ditangkap, dikurung, dan sebagainya itu didasarkan pada alat bukti itu. Kalau misalkan alat bukti itu nggak dihadirkan, ya itu bagaimana kira-kira? Gak masuk akal kan? Nah, makanya memang ada kewajiban JPU itu untuk kemudian menghadirkan itu. Prinsipnya kayak Bang Maksi sering bilang tuh, apa namanya, siapa yang mendalilkan dia yang membuktikan. Aktori incumbit probatio atau aktori incumbit onus probandi itu sebenarnya. Jadi memang ada kewajiban, tapi kalau misalkan JPU tetap ngotot untuk kemudian nggak menghadirkan itu, nah, maka hak dari terdakwa atau PH itu bisa untuk kemudian memohon kepada hakim untuk meminta JPU menghadirkan itu. Itu sebenarnya. Jadi kalau ada yang bilang begini, itu kan hak, ya bukan hak. Hak itu kewajiban. Kewenangan itu tuh sebenarnya bukan cuma haknya, tapi dia punya kewajiban. Kewajiban untuk apa? Melaksanakan hukum acara. Nah, jadi kalau misalkan dia hanya bicara kaitannya dengan hak, berarti kan sangat mungkin terjadi abuse of power kan, kesewenang-wenangan kan nggak boleh. Nah, itu sih. Ya karena ini Prof, itu kan CCTV yang dihadirkan kemarin itu kan mereka kan itu kan berdasarkan keterangan Prio didapatnya ya kan. Terus itu mungkin menurut mereka kalau buat dikeluarkan untuk Ririn, mungkin mereka punya keyakinan bahwa jaksa nggak bakalan mau mengeluarkan CCTV itu yang baru didapat itu tadi. Nah, sedangkan CCTV itu sendiri kan kita pertanyakan itu kan, Prof. Kemarin hakim juga kan di sidang juga kan, fakta persidangan kan itu mempertanyakan keabsahannya itu tadi kan, Prof. Itu sih mereka masih meyakini bahwa jaksa tidak akan mengeluarkan bukti-bukti itu kecuali Pak Tony sendiri. Nah, saya malah lucu gitu loh, kok barang bukti yang pegang sudah di jaksa penuntut umum, kenapa kok harus Pak Tony? Justru Pak Tony meminta pastinya ya kan untuk membuka CCTV itu, mana CCTV yang di bengkel, yang di baru ini kemarin mungkin kan yang didapat ini kan, itu kan yang bakalan mau dia sanggah itu kan, yang mau dia pertanyakan gitu kan, memang benar atau enggak gitu kan. Nah, menurut saya kemarin kan mereka itu sudah meyakini gitu loh, Prof. Walaupun mereka tidak melihat, tapi hanya mendengarkan saksi verbalisan itu tadi kan berbicara kan. Nah, yang saya negatifnya, Prof, mikirnya gitu loh. Bisa jadi itu kan, itu Prio kenyataannya orang itu disebut awalnya Joko, ternyata setelah dicabut pengakuan terakhir Prio itu Prio ya kan. Nah, sedangkan jaksa sendiri bertanya pada jam 05, kamu ada di mana? Saya ada di dalam, Pak. Prio jawab. Nah, jaksa bertanya kembali, pada jam 5:01 itu siapa yang masuk? Saya, dia bilang. Nah, itu kan udah ada sesuatu kan. Nah, yang saya takutin gini, Prof, yang mereka dengar itu yang mereka jelaskan kemarin yang saya bilang, kok bukannya ahli digital forensik yang menjelaskan, malah Inavis ya kan, Mr. J yang kita baca kemarin itu kan beritanya. Ya. Nah, yang saya takut itu Joko tapi dibilang Ririn gitu loh. Jadi mereka mempercayai gitu loh. Nah, yang saya pikirkan itu tadi, kita banyak belajar di sini dengan ilmu-ilmu yang Prof. Emran berikan sama kita, Bang Maksi, sama teman-teman abang-abang semuanya. Kan di sini kan kita bisa menilai gitu loh. Loh, ini nggak sesuai gitu loh dengan hukum gitu yang mereka dapat ini kan gitu kan. Dan saya juga makanya saya tambah meyakini ternyata barang bukti CCTV yang sudah ada di persidangan umum seharusnya dipublish dong. Nah, kenapa ini enggak? Nah, Prof. Emran kemarin bilang sudah ada undang-undang, justru malah kuat ya kan, Prof. Nah, itu sih Prof yang apa ya? Yang saya tanyakan, karena CCTV yang baru ini itu menurut keterangan Prio kan seolah-olah ini kan framingnya kan Prio benar nih. Dia ngaku jujur katanya.
CCTV ada, barang bukti Palu dia bilang ada, itulah yang dibilang jujur tadi itu. Cuman kalau saya pribadi punya penilaian sendiri lah itu. Nah itu tadi Prof, CCTV yang didapatkan yang terakhir ini, kalau misalkan Pak Tony mempertanyakan bahwa kan di situ Ririn ikut mengangkat kan, padahal kita semua nggak ada yang melihat gitu. Nah itu memang kalau Pak Tony atau meminta majelis hakim menyuruh jaksa penuntut umum suruh buka CCTV yang kemarin, kira-kira wajib itu ya Prof ya, jaksa penuntut umum untuk buka CCTV itu Prof. Makasih Prof. Ya, jadi begini, perintah hakim itu dia sama dengan undang-undang. Nah, jadi ketika hakim sudah perintahkan, berarti itu dia bersifat imperatif, wajib. Kita nggak bisa menolak, nggak bisa menolak. Konsekuensi ketika apa? Ketika CCTV itu nggak dihadirkan sebagai alat bukti untuk apa namanya pembuktian di persidangan, berarti dakwaan itu konyol. Konsekuensinya itu apa? Hakim akan sampai pada keyakinannya bahwa oh, ini perbuatannya tidak terbukti. Hakim akan memutus bebaskan orang itu, dan itu akan lebih ribet. Nah, sekarang ini saya cuma mau bilang begini, ini terus terang, ini sebenarnya situasinya nggak baik-baik saja nih. Ini ruwet, karena alat bukti yang terbaru ini, ada beberapa alat bukti yang terbaru ini yang membuat ruwet. Nah, itu masalahnya. Jadi artinya kalau jaksa kemudian memang kekeh untuk nggak menghadirkan itu, berarti kan itu apa namanya menjadi pertanyaan publik ya. Kenapa itu nggak dihadirkan? Ada apa gitu loh, ya kan? Padahal itulah alat-alat, artinya bukti-bukti yang memang mendasarkan dakwaan itu sendiri kan. Nah, itu makanya saya sih ngelihatnya itu ini semakin ruwet, semakin kesini semakin ruwet, semakin blunder. Kemarin itu pembuktian itu makin blunder, bukan bikin terang perkara, tapi makin mencurigakan. Ini ada apa? Terutama bukti elektronik itu nggak dilakukan dulu digital forensiknya, padahal itu perintah undang-undang loh. Nah, perintah undang-undang untuk kemudian harus dilakukan digital forensik. Dia ada dua elemen di sana. Pertama dia kaitannya dengan admissible, yang kedua itu adalah kaitannya dengan exclusionary rules. Admissible itu apa? CCTV itu ketika diambil harus dilakukan digital forensik. Ibarat mayat lah. Ada dugaan orang meninggal, maka harus dilakukan tuh yang namanya otopsi. Untuk kemudian apa? Dapat dilakukan pro justisia. Nah, yang kedua, yang tadi exclusionary rules itu. Exclusionary rules itu kaitannya dengan cara memperoleh alat bukti. Kalau alat bukti itu kalau mau dihadirkan itu nggak boleh dengan cara dicolong, diambil begitu aja nggak boleh. Harus ada berita acaranya kan. Nah, dan saya yakin ini ada berita acara penyitaannya. Nah, tapi kemarin memang kaitannya dengan admissible itu enggak. Maka apa alat bukti yang seperti ini disebut sebagai inadmissible. Alat bukti yang memang inadmissible, artinya cara perolehannya betul, tetapi cara penyajiannya itu nggak benar. Nah, berarti kan menjadi koreksi lagi kan, ada apa gitu loh. Karena apa? Alat bukti seperti itu harus bisa dipastikan originalitasnya. Kalau nggak bisa dipastikan originalitasnya atau keutuhannya, bagaimana? Ya kan? Diedit apa dan sebagainya, siapa yang bisa memastikan? Hakim itu kan sebenarnya dia bukan ahli objektif, dia ahli tafsir, ahli hukum. Nah, dia bukan ahli saintis, bukan ahli saintifik. Makanya dia nggak punya parameter apapun untuk dapat menguji nih alat bukti seperti itu. Nah, maka dibutuhkan apa? Dibutuhkan yang namanya digital forensik itu, ahli akan dihadirkan untuk kemudian memberikan pemahaman kepada hakim. Nah, itu. Tapi kalau hakim sendiri kalau disuruh tanya itu ditunjukkan begitu, hakim nggak ngerti yang mana ini diedit apa enggak gitu loh. Jadi dia nggak paham bagaimana coba. Nah, dan alat bukti seperti itu bisa diuji oleh kedua belah pihak. Baik artinya ketika ditampilkan oleh digital forensik oleh pihaknya JPU, dari PH juga bisa menghadirkan ahli untuk kemudian menguji CCTV itu. Itu sih misalnya. Baik, Prof. Sebentar teman-teman, ini aku sapa dulu ya. Ada Bang Don.
Selamat malam Bang Don. Malam Mas Terzi. Gimana Bang Don? Tadi sudah disampaikan Prof. Imran. Ada yang mau ditambahi Bang Don? Oh enggak, saya status mahasiswa, tetap bertanya. Oke. Jadi apa yang saya simak ya ini enggak kemalaman ini Prof. Izin, enggak kayak semalam saya. Tadi juga saya nyimak di sebelah gitu ya. Sebenarnya mau masuk juga cuman susah lah kayaknya. Mau nemenin Bang Ari juga gitu. Cuman kalau untuk Bang Ari saya kalau berkenan Bang Ari file yang dikirim sama Bang Tony kalau bisa kirim juga ke saya karena sama-sama pengamat nih. Mana tahu saya punya insight baru Bang Ari. Orang Jin. Nanti saya DM. Makasih. Nah, apa yang di sebelah itu tadi saya record video Mister Z pas lagi tegang-tegang uratnya itu. Ah, Saya gimana record, tuh? jadi pas sampai Bang Tony bilang ngerasa lebih hebat. Waduh, saya bilang kacau nih. Jadi Bang Tony sempat ngomong kayak gitu, saya nggak sebut lah kepada siapa. Ya. Oke, itu sudahlah. Saya menyimak tadi itu kan ada Bang Maksi, ada Bang Ari, apalagi ada Bang Tony tadi kan. Wah, saya pengen denger nih, mana tahu ada keterangan-keterangan baru yang saya belum tahu. Hmm. Nah, tadi disampaikan memang ada beberapa hal menurut Bang Tony itu kenapa dia masih kekeh tetap bela Ririn karena ditanyakan seperti itu. Nah, kita udah dapat jawaban. Dan menurut saya masuk akal sekali jawaban yang disampaikan. Kemudian terkait CCTV, tadi Bang Ali juga sampaikan pukul 5.01 itu terlihat seperti orang lain selain dua terdakwa ini. Ya bisa jadi Joko. Dan itu juga yang diterangkan oleh Trio ketika keterangannya sebelum dicabut yang terakhir. Nah cuman diperkuat lagi sama majelis hakim ya. Jam 5 kamu di dalam, jam 5.01 kamu di pagar. Wah, janggal banget. Tadi Bang Ari udah sampaikan. Nah, kejanggalan-kejanggalan itu bikin kita makin ruwet. Seperti kata Prof. Emran tadi. Nah, cuma maksud saya, apakah kita ini hanya berada di posisi yang menyerah, Prof. Jin yang saya tanya. Tadi sempat ditanya Bang Ari. Yang menguasai sepenuhnya bukti CCTV sekarang ini adalah pihak JPU yang dikasih oleh penyidik yang saya tahu. Tadi Bang Tony sempat bilang, saya pun sudah dapat bukti CCTV-nya. Jadi saya nggak diam begitu saja. Jadi beliau pun langsung tanya ke yang punya CCTV yang di seberang rumah itu. Dia bilang dia cuma dapat pada pukul 5.01 saja. Terus ditanya, Mbak, yang lain kemana ini CCTV-nya? Sudah diambil, Pak, jawab Mbaknya. Oke, itu satu. Jadi CCTV yang dipegang oleh Bang Tony itu udah nggak utuh. Nah, kemudian lanjut ke pertanyaan Bang Ari tadi. Kalaulah seandainya ada abuse of power gitu ya. Karena sempat saya tonton juga, majelis tanya, ini tidak dilakukan digital forensik. Kemudian ini dipotong-potong. Siapa yang motong? Ditanya oleh majelis. Jawabnya, ya kami dapatnya udah seperti itu, Pak. Wah, saya jadi pesimis nih. Jangan sampai besok Rabu ketika Bang Tony nanya, pada jam sekian Joko keluar sama Ririn. Tolong ditampilkan. Oh, nggak ada kami kalau jam itu. Pada jam sekian Ririn dan Joko masuk lagi ke rumah. Itu pun nggak ada kami dapat. Karena dapatnya cuma ini. Aduh. Gimana? Nah sekarang kita yang berstatus bukan penegak hukum, apakah pasrah saja? Kalau nggak pasrah, upaya hukum apa yang kita bisa tempuh? Prof. Izin Pak Maksi juga kalau bisa jawab. Sementara, Sergi, Oke, makasih Bang Don. Saya narasi dulu. Nanti Bentar. Bang masih dulu, nanti saya tambahkan. Ya, saya bernarasi dulu ya, teman-teman ya. Ini fakta persidangan, bener tuh kata Bang Don tuh. Ini fakta persidangan, teman-teman. CCTV itu ditampilkan pada saat sidang terdakwa Priyo. Hadir juga di situ saksi perbalisan. Oke, dalam CCTV itu ya
Katanya nih, kita nggak lihat nih, katanya ada 2 orang mengangkut mayat. Kita tidak lihat nih, kita tidak lihat. Pertanyaan saya, siapa yang ngomong begitu? Kan kita tidak lihat. Siapa yang ngomong? Dapat informasi dari mana Pak Ari Porong bisa dapat bahwa ada 2 orang ngangkut mayat dari toko itu? Siapa yang ngomong? Ngomong ya penyidik dari Perbalisan itu tadi, dari tim Inafis malah bukan. Loh, justru pertanyaan yang ngomong di media itu justru orang itu. Kalau dari tim dari Perbalisan itu justru ditanya sama hakim, pertanyaannya tadi sama Bang Don tadi, pertanyaannya ini dapatnya dari mana, kenapa bisa sudah bentuknya file-file begini, kemudian ini kan CCTV untuk mengungkap kasus, untuk pembuktian. Apakah sudah dilakukan secara digital forensik? Apa jawabannya? Itu penyidik yang jawab itu. Tidak, kami belum. Nah, sementara yang seperti ini tuh harus ada tata caranya, keabsahan alat bukti yang dihadirkan di persidangan, bukan dalam bentuk file-file itu, kemudian ahlinya yang harus berbicara. Polisi memang polisi, tapi polisi bukan ahli. Dia tidak memiliki hak untuk menjelaskan tentang sesuatu alat bukti yang harus disampaikan sesuai dengan keahlian. Kan begitu. Oke, itulah faktanya. Ini fakta semua loh teman-teman, fakta. Nah, kapan? Tadi pertanyaannya, bisa nggak pengacara meminta untuk menghadirkan alat bukti itu? Pada saat nanti dia mendampingi kliennya sebagai terdakwa, itu juga akan ditanyakan lagi. Silahkan Bang Maksi dijawab. Siap, Mr. G. Oke, teman-teman begini. Hakim itu kan dia jelas punya kewenangan ya, hak dan wewenang untuk menghadirkan semua alat bukti, barang bukti juga. Bukti penambahan dia semua. Karena apa? Hakim ini kan dia betul-betul mencari kebenaran material, kebenaran yang sesungguhnya. Peristiwa yang terjadi, sekecil apapun barang bukti itu, sekecil apapun semua dihadirkan. Jadi tanpa terkecuali. Kalau perlu ada sekarung nih, kasarnya gitu. Karena apa? Hakim ini punya tanggung jawab moral juga dia untuk menjatuhkan. Karena apa? Kenapa saya bilang kalau perlu sebanyak-banyaknya? Dia ingin mencari kebenaran material, kebenaran sesungguhnya. Jadi jangan sampai dia salah vonis. Kecuali kan sering kita bilang ada ada bukti langsung tadi. Nggak perlu banyak-banyak dia untuk mengumpulkan barang bukti kemudian menggali. Jadi kalaupun ada JPU ada istilahnya ada statement mengatakan tidak dihadirkan, menurut saya salah besar. Karena kalau hakim sudah perintah kayak Prof bilang tadi itu perintah undang-undang dan dia hakim butuh itu. Karena dia nggak mau ada sedikit celah pun ketika dia menilai semua alat bukti ini. Sekecil apapun. Pasti hakim akan memerintahkan. Dan kemudian pihak pengacara juga bisa memohon kepada hakim. Dan itu hakim butuhkan. Hakim membutuhkan itu. Karena dia ingin menggali semuanya gitu teman-teman. Jadi sekecil apapun barang bukti, alat bukti. Selama memang ada hubungan ada kaitan dengan TKP, kemudian dengan saksi, kemudian dengan pelaku, diduga pelaku ini, itu akan dihadirkan semua. Itu saya mau katakan ke teman-teman, itu adalah kewenangan hakim dan hakim sangat-sangat membutuhkan itu semua. Demikian, terima kasih. Oke, izinkan saya bernarasi sejenak ya. Jadi teman-teman, kemarin juga sudah kita sampaikan semuanya kepada teman-teman bahwa ini adalah tindak pidana umum. Ketika palu hakim diketok itu terbuka untuk umum.
semua yang ada di jaksa itu bisa didengarkan oleh orang yang ada di situ. Termasuk harus diketahui oleh pengacara. Bagaimana pengacara bisa mengajukan pembelaan terhadap kliennya terkait dengan kasus yang disidangkan kalau bukti-buktinya ditutupi? Ya, saya meyakini pengacara Tony juga punya hak dan hakim akan memberikan hak yang sama, seimbang kepada jaksa. Silakan menuntut, bagaimana tuntutannya, bagaimana pembuktiannya. Pihak pengacara juga akan diberikan kesempatan untuk bertanya tentang apa? Tentang alat bukti. Seimbang teman-teman, seimbang. Ya, jadi jangan khawatir, itu baru sepihak, lagi-lagi baru sepihak. Karena itu dihadirkan pada saat sidangnya Priyo, belum dihadirkan pada saat sidangnya siapa nih? Ririn. Kalau itu bukti ada di tangan jaksa, wajib untuk menunjukkan. Ya, tidak boleh pilih kasih, dan hakim akan memberikan itu, akan bersikap adil. Ngono loh. Jin, Mr. Z, Ya, sebelum Prof. Mau Emran nanya. jawab, Oh iya. sebelum dijawab Prof. Emran, Jin, tadi Bang Maksi sampaikan, Prof. Emran sampaikan, ucapan hakim adalah ucapan undang-undang, maksudnya ya wajib ya hukumnya, kalau enggak sunnah muakkad lah ya, mendekati wajib. Nah, bagaimana? Tadi saya sih lebih ke fokusnya lebih ke ini Bang Maksi. Jadi ketika sudah diperintahkan oleh hakim, tolong tunjukkan apa yang diminta sama pengacara terdakwa Ririn. Jam segini. Kemudian dijawab, gitu. Kami nggak punya yang mulia pada jam segitu. Karena yang dihadirkan oleh penyidik nggak ada tuh yang jam segitu yang dimintakan oleh pengacara terdakwa R itu. Kalau ada pasti kami tampilkan, gitu. Gimana mau memaksa JPU kalau barangnya nggak ada, kalau benar nggak ada. Nah, ketika dalam kondisi itu, apakah seorang lawyer yang membela kliennya itu ada upaya hukum lain? Nggak mungkin lah nggak ada, tapi bukan hanya ucapan, gitu loh. Maksud saya, secara beracaranya seperti apa? Jadi nggak hanya ngucap, nggak mungkin lah, masa yang ada Ririn Prionya ada, terus yang diduga ada orang lainnya nggak ada. Ya kami dapatnya cuma segitu doang, gimana mau maksa? Gitu loh. Jadi ada penolakan, walaupun dianggap wajib perintah hakim itu, tapi jika kondisinya seandainya, ini kan belum terjadi, ya mudah-mudahan besok full lah, jadi terjawab semua. Kita kan sekarang memprediksi hal-hal yang mungkin terjadi, gitu. Nah kalau itu terjadi, upaya hukum apa yang bisa ditempuh oleh lawyer? Kalau memang nggak ada upaya hukum, berarti tergantung keyakinan hakim. Berarti hakim udah ada catatan nih. Wah ini agak janggal juga nih JPU. Saya catat dulu lah. Masa yang diminta nggak ada, yang ada cuman yang mereka tampilkan saja. Apakah cuma catatan doang, nggak tertutup upaya hukum dari lawyer? Itu, makasih. Oke, saya begitu kayak dulu. Intinya ketika ketika pengacara meminta kepada hakim, kemudian hakim mempersilahkan jaksa untuk menghadirkan, tetapi dia tidak memiliki itu menjadi catatan kedua belah pihak. Catatan dari pengacara sendiri bahwa jaksa tidak mampu menunjukkan adanya keterlibatan orang misalnya. Kemudian hakim juga akan mengambil kesimpulan bahwa ternyata nggak ada orang. Kalau nggak ada orang, ya apa boleh buat. Begitu Bang Don. Bang Don tadi sudah tak kasih lihat ini ya Bang Don. Nah, mungkin nanti bisa dirangkai juga sama Prof. Emran. Nah, rangkaiannya ini Bang Don. Ketika tidak memiliki buktinya tidak ada dan sebagainya, itu di situ deh.
Tak terbukti bersalah, PN Gianjar bebaskan terdakwa kasus pembunuhan. Ini pembunuhan sudah melalui proses penyidikan, sudah melalui proses persidangan, sampai di sidang buktinya nggak cukup, buktinya nggak mampu ditampilkan terkait dengan pembunuhan. Inilah seharusnya kelihayan daripada pengacara untuk membuktikan ini klien saya ini bersalah atau tidak. Kalau bersalah, tunjukkan. Kalau Anda tidak mampu menunjukkan, berarti klien saya tidak salah. Nih, teman-teman, kita tidak boleh diam ini teman-teman. Hakim juga akan mengambil keputusan dan itu hakim dalam KUHP begitu. Di berita acaranya, di acaranya begitu juga. Apabila tidak terbukti, hakim tok 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 membebaskan kalau tidak ada buktinya. Betul tidak kawan? Silakan Prof. Nanti saya kalau nih ya, Prof Imran nih tugasnya Prof Imran nih. Iya. Jadi sebenarnya itu artinya memang pada akhirnya tuh hakim hanya bisa mencatat. Lalu kalau ditanya kira-kira ada upaya hukum lain nggak? Memang nggak ada upaya hukum lainnya, nggak ada hukum apa namanya, nggak ada upaya hukum apapun. Cuman dia akan berkonsekuensi pada pembuktian dakwaan itu sendiri. Nah, kira-kira dakwaan ini terbukti apa enggak? Karena apa? Karena JPU kan akan mempresentasikan dakwaannya itu kan didasarkan pada alat-alat bukti yang sudah di state di situ. Di antaranya juga alat bukti yang dihadirkan kemarin pada case-nya si Prio itu. Lalu kalau misalkan dalam dakwaannya si Ririn itu nggak dihadirkan, ini kan menjadi sesuatu yang janggal. Nah, sesuatu yang janggal. Padahal ini kan sebenarnya case yang sama, cuman pelakunya tuh berbeda. Pelakunya tuh dua, konsekuensinya pelakunya dua itu kan kemudian dakwaan displisit. Tapi perkaranya itu juga, alat buktinya itu juga. Nah, alat buktinya itu juga. Makanya begini, alat-alat bukti itu mestinya dihadirkan. Kalau misalkan memang JPU itu yakin, benar-benar yakin berdasarkan alat bukti itu untuk kemudian mendakwa. Tapi kalau memang ada upaya untuk kemudian disembunyikan ataupun kemudian itu ada alat bukti yang sebelumnya belum dilakukan digital forensik, itu kan menjadi aneh. Padahal kan ada berita acara sitanya. Ada berita acara sitanya. Dan ketika dilakukan berita acara sita itu, dilakukan juga tuh yang namanya berita acara pembungkusan. Dibungkus dulu tuh. Di VR aslinya itu kan kemudian dibungkus dulu sebelum dilakukan cloning. Jadi sebenarnya dia ada dua. Satu dia cloning, sementara yang satu itu aslinya. Konsekuensi dari yang cloning ini katakanlah nggak bisa ditampilkan. Artinya kalau misalkan terjadi distorsi lah, atau mungkin ada catatan tertentu di situ, berarti orang itu akan merefer pada yang aslinya. Maka hakim akan meminta yang aslinya itu ditampilkan. Kalau misalkan yang aslinya itu nggak ditampilkan, berarti kan menghilangkan barang bukti. Nah, itu punishment-nya sendiri lagi, itu konsekuensinya sendiri lagi, bukan dalam persidangan ini. Karena apa? Kalau kita merujuk pada 237 itu kan, artinya 235 ayat 3 itu sebenarnya ada dua syarat alat bukti itu. Pertama harus dipastikan kaitannya dengan otentitasnya. Yang kedua keabsahannya, cara memperolehnya. Ada dua syarat tuh. Kalau dia kaitannya dengan otentitas, berarti terjemahannya itu diterjemahkan secara sistematis dengan pasal 6 Undang-Undang ITE. Kan di sana kan diatur di pasal 6 itu. Sebelumnya kalau di pasal 184 KUHP yang lama itu belum diatur tuh kaitannya dengan bukti elektronik. Tapi ketika sudah terjadi perubahan KUHP, bukti elektronik itu dia menjadi masuk. Dia masuk ke dalam alat bukti yang sah. Maka yang perlu dipastikan itu adalah kesahihan dari alat bukti elektronik itu. Nah, makanya ada dua syarat itu harus terpenuhi. Kalau misalkan ada satu syarat yang tidak terpenuhi, syarat itu memang mewajibkan syarat yang bersifat kumulatif. Keduanya harus terpenuhi. Jadi kalau misalkan cuma satu saja yang terpenuhi, katakanlah dia cara waktu ada berita acara sitanya, tapi nggak ada digital forensiknya, berarti nggak bisa. Kesahihannya itu dipertanyakan, berarti dia nggak sahih alat bukti itu, nggak sah. Karena alat bukti yang sah kan, makanya itu dia nggak sah. Konsekuensi dari alat bukti yang sah itu apa? Nah, itu dia bersifat objective tainted evidence, alat bukti yang tercemar. Alat bukti yang tercemar itu dia nggak bisa, artinya kemudian dijadikan alat bukti untuk
membuktikan isu yang sedang diperiksa. Itu sebenarnya, makanya kalau ditanya kaitannya dengan apa upaya hukumnya, ya upaya hukumnya memang nggak ada. Tinggal bagaimana nanti integritas dari hakim nih. Hakim pun begini sebenarnya, hakim itu kan dia nggak bisa memutus begitu saja. Memang dia juga terikat dengan peraturan. Jadi nggak bisa lah hanya berdasarkan keyakinannya dan sebagainya. Itu nggak boleh, nggak boleh. Jadi keyakinan dia itu harus timbul atas minimum wage, minimal 2 alat bukti menimbulkan keyakinan. Minimum dua alat bukti ini alat bukti yang sah. Alat bukti yang sah. Hakim kemudian baru yakin. Tapi kalau dengan perolehan alat bukti yang seperti ini kan menjadi problematik. Yang kedua begini, Mr. G. Sekarang kalau kita bilang nih, sekarang dalam kasus ini harus kan ada persesuaian antara alat bukti dengan fakta. Yang kedua, persesuaian antara alat bukti dengan alat bukti. Jadi alat bukti itu dia harus bersifat saling menguatkan lah. Alat bukti yang bersifat probatif, dia saling menguatkan, saling menguatkan. Kira-kira dalam case ini alat bukti mana yang saling menguatkan? Dalam pembuktian yang sementara ini, minimal 2 alat bukti itu, kan nggak ada yang saling menguatkan. Bahkan kalau misalkan didasarkan, kalau kita basiskan pada keterangannya Priyo, keterangan Priyo itu kemudian mentah pada 237 ayat 3. Terjadi inkonsistensi kan? Ya. Nah, konsekuensi dari terjadi inkonsistensi itu dia beban pembuktian, bobot pembuktiannya itu dia menjadi sangat lemah. 3 kali dia berikan keterangan yang berbeda-beda. Besok ini katanya dia mau ajukan lagi justice kolaborator, katanya dia mau mengungkap sesuatu yang baru lagi. Berarti ada kemungkinan 4 nih. 4 nih. Itu semakin membingungkan. Makanya saya nggak tahu kira-kira ini memang begini. Kita bicara direct atau indirect itu ya. Direct atau indirect. Kalau seandainya sebenarnya yang direct itu adalah si Priyo nih. Yang direct itu. Karena dialah yang merupakan eyewitness, orang yang melihat langsung kejadian itu. Selain dia sebagai terdakwa, dia juga menjadi saksi yang melihat itu kan, kejadian itu. Tapi keterangan dia ini kan karena berubah-ubah, Mr. Z. Kita anggap sekarang lagi nggak ada lagi yang namanya indirect, semua direct. Yang direct itu udah nggak ada lagi, yang langsung-langsung itu udah nggak ada. Karena terjadi perubahan ke sana kemari. Jadi kita tuh jadi bingung, ada penambahan alat bukti baru ini semakin membuat bingung. Yang ketiga itu kaitannya dengan keutuhan dari alat bukti itu. Karena memang yang disyaratkan pada pasal 6 Undang-Undang ITE itu alat bukti itu harus bisa ditampilkan secara utuh, dijamin keutuhannya. Jangan sampai terjadi editing apa dan sebagainya. Emang kita bisa menjamin bahwa alat dua CCTV yang dihadirkan itu kan hanya dibikin dalam bentuk file-file ya. Apa itu datang dari DVR yang sama? Coba. Belum tentu. Justru itu dibuktikan di CCTV yang sama. Ataukah bagaimana coba? Maka digital forensik itu menjadi penting. Hakim itu sekali lagi saya bilang, hakim gak punya parameter apapun untuk menguji keabsahan alat bukti CCTV itu. Hakim bukan ahli saintifik, hakim ini ahli hukum. Maka memang dia butuh advice dari digital forensik itu. Kalau misalkan ahli itu sudah menerangkan seperti ini dan keterangan ahli itu sudah sesuai dengan pasal 6 ketika diterjemahkan oleh hakim itu, baru kemudian dia sampai pada keyakinannya. Tapi kalau hakim disuruh ngelihat begitu lah, hakim gak punya parameter, dia nggak bisa ngelihat apa-apa. Dia butuh ahli untuk menerangkan itu. Dan untuk menjadi fair harus ada dua, harus berimbang. Prinsip audi et alteram partem itu harus dihadirkan di sini. Ahli dari pihaknya JPU, ahli juga dari pihaknya si terdakwa. Kita dulu lihat kasusnya si Jessica itu perang ahli. Itu ada 2 logika yang di sana ada perdebatan 2 logika. Satu logika saintifik, yang kedua logika hukum. Di sana tuh kita lihat itu. Jadi ruang sidang itu dibikin seolah-olah kayak laboratorium, Mr. G. Itu pembuktian yang saya kira independen. Kalaupun pada akhirnya putusan itu, pada akhirnya kita coba anotasi, tapi itulah sidang untuk menggali kebenaran material. Saya setuju dengan Bang Maksi. Itu sih Bang, itu sih Mr. G.
Mr. J, izin kalau saya nggak lama ya, saya besok mau dorong gerobak ini masalahnya. Saya mau tanya dulu, Prof. Izin Ya, Mr. Z mau silakan. nanya, Prof. Bu Jelita, silakan. Iya. Saya mau tanya nih, Mr. Z. Mr. Z, Prof. Ini bagaimana nasib dari selembar kertas yang ditulis tangan oleh Prio itu, Prof? Dia kan pada saat eksepsi, kalau nggak salah ya, dia membacakan itu Jangan bilang sambil selembar. menangis. Halo, Iya, jangan bilang selembar karena itu 4 lembar. 4 lembar ya. Oke, siap. Ya, bagaimana nasib si 4 lembar yang ditulis tangan Prio dan dibacakan sambil menangis itu? Karena dia udah membacakan itu lalu kemudian sudah memberikannya kepada hakim. Artinya kan sudah diterima. Kalau menurut keterangan Pak Tony kan itu sudah diterima hakim. Lalu kemudian pada persidangan Ririn, ini kan persidangannya berbeda nih ya, Prof. Di persidangan Ririn, dia lalu kemudian mengganti keterangannya menjadi bahwa semuanya itu dilakukan oleh Ririn. Jadi tidak sesuai dengan itu. Nah, bagaimana nasib si 4 lembar kertas itu? Apakah itu bisa dicabut oleh Prio begitu saja lalu mengganti dengan keterangannya, atau itu masih tetap menjadi catatan hakim atau menjadi apa ya, kalau menurut Bang Tony itu fakta persidangan. Lalu pertanyaan yang kedua, mungkinkah atau bisakah hakim menggunakan itu sebagai landasan pertimbangan untuk menjatuhkan vonisnya? Begitu, Prof. Iya, iya. Saya mungkin agak berbeda dengan beberapa teman-teman ya, yang menyatakan begini. Kalau misalkan terdakwa atau saksi itu ketika dia sudah merubah keterangannya di persidangan, maka apa yang sudah dijelaskan pada BAP itu kemudian menjadi gugur, batal. Saya kira itu pendekatan yang keliru. Kalau misalkan pendekatan seperti itu benar-benar diterapkan di pengadilan, nggak ada orang masuk penjara kan. Semua berubah BAP-nya, semua berubah keterangannya, nggak ada siapa yang kira-kira ya kan. Jadi memang Mau benar di penjara. bahwa nggak ada orang yang itu logikanya menjadi sangat sederhana kalau kata begitu. Yang kedua begini, semua yang sudah ditampilkan, disajikan di peradilan itu merupakan fakta. Fakta yang terungkap di persidangan. Kira-kira nanti menurut hakim fakta mana yang paling relevan dengan isu yang diperiksa? Yang mana yang benar-benar diyakini sama dia? Oke, dakwaan itu kalaupun sudah dibantah, tapi itu juga sudah tersaji. Oke, surat itu juga sudah disaji. Kalaupun pada akhirnya dibantah. Keterangan kemarin juga itu sudah tersampaikan. Jadi semua yang sudah tersaji itu merupakan fakta yang sudah terungkap di persidangan. Jadi nggak bisa ketika dia mencabut ini, lalu kemudian keterangan yang lain itu nggak dipertimbangkan, nggak, itu hanya kemudian dicatat oleh panitera. Sama hakim tuh dicatat doang tuh. Oke, diperintahkan paniteranya dicatat ya, dicatat. Itu aja, tapi semuanya akan dipertimbangkan, dakwaan dipertimbangkan, semua keterangan itu dipertimbangkan. Karena apa? Kalau kita merefer pada 206 atau saya ralat 232 KUHP itu musyawarah hakim itu didasarkan pada pertama dakwaan, yang kedua segala sesuatu yang memang terungkap di persidangan. Segala sesuatu berarti ketiga keterangan ini sudah diungkapkan di persidangan. Nah, yang menjadi problematik itu karena apa? Terjadi inkonsistensi pada orang ini kan. Maka saya sendiri sebenarnya apa ya? Perubahan-perubahan ini bahkan memberatkan dia. Memberatkan si Prio itu sendiri. Ini kita nggak punya kita nggak berpretensi atau kita nggak punya interest ke siapapun, nggak ada lah. Nggak punya kepentingan ya. Cuman kita nih hanya memang kita nih hanya observasi apa yang sudah terungkap di persidangan, lalu kemudian kita ngelihat bahwa sebenarnya apa yang terjadi dalam ketika dalam upaya untuk mencari kebenaran material ini kan, mencari kebenaran material. Nah, ini yang disebut kebenaran material itu yang kayak begini nih.